ziroknya ala kepalanya gitu, di bawah kepalanya sambil tiduran gitu. Ala kafihi wa wada'a ra'sahu ala kafihi, kepalanya taruh di telapak tangan gitu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Tangan satu di kafihi, bukan dua-dua gitu. Kenapa seperti itu? Nah, qala ulama berkata, idza innama nasaba zira'ahu, sungguhnya mendirikan zira'nya Nabi itu apa? Li alla yastaghrika bin naumi, li alla yastaghriqa bin naumi, agar tidak tenggelam dalam tidur, supaya enggak ketiduran. Kalau kita bukan ketiduran, pulas. Tujuan itu karena menjelang subuh. Gitu. Pada putar sholatus subhi an waktiha, maka menjadi luput waktu subuh daripada waktunya. An awali waktiha, atau awal waktu. Kalau Nabi selalu sholat di awal waktu, supaya tidurnya seperti itu, supaya jangan apa? Tidur, gitu. Hanya tiduran. Kalau orang bilang merem-merem ayam, gitu. Itu cara Nabi. Nah, kita boleh kan kalau miring, tidur miring, udah pasti pulas nanti lama-lama. Tapi kalau hanya begini aja, nggak bakalan pulas. Gitu. Karena itu hanya untuk istirahat. Gitu. Jadi ada dua cara. Kalau ketika menjelang subuh, maka Nabi hanya tiduran dengan cara telapak tangannya taruh di kepala, dan siroknya diangkat gitu, supaya tidak tenggelam dalam tidur. Kemudian al-hadits salis, telah bersabda Rasulullah SAW, wajib kamu berjalan di malam hari. Adulnya itu jalan jauh dengan di malam hari. Kenapa? Wa innal ardha tutwa bil laili, maka sungguhnya bumi seolah-olah dilipat di malam hari. Enakan di malam hari jalan, ya ketemu apa? Matahari. Kayaknya apa? Orang Madura kalau jalan di malam hari, kenapa? Supaya ketemu bulan. Jadi tujuannya itu. Bahkan di malam hari itu ya apa? Malam apa? Kalau para ulama senang sekali berdoa di malam hari, gitu. Karena di malam itu turun rahmat. Gitu. Dan memang enakan jalan di malam hari. Kalau di siang panas, gitu. Apalagi kemarin tuh disuruh panasin 37 derajat. Mandi berkali-kali, masih minum es. Tinggal cuman nggak jum es aja di kepala, saking panas nih. Iya. Nah, jadi alaikum bidulja, haruslah kamu berjalan di malam hari ketika musafir. Kenapa? Fa innal ardha tutwa bil laili, maka sungguhnya bumi itu dilipat, tutwa dilipat, bil laili di malam hari. Rawahu Abu Daud di isnadin hasanin, diriwayatkan akan dia oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Nah, di sini dijelaskan ad-duljah itu apa? Ad-duljah itu as-sairu bil laili, berjalan di malam hari. Karena berjalan, karena malam hari itu seolah-olah bumi itu dilipat, gitu. Nggak terasa kalau sampai. Gitu. Tapi kalau siang hari, wah panas, dikit-dikit nyari tukang es, gitu. Berhenti es lagi karena panasnya. Tapi kalau malam hari enak tidur, tahu-tahu sampai. Gitu. Nah, kemudian al-hadis rabi,
Hadis yang keempat, an Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana nasu, adalah dulu orang-orang, idza nazalu manzilan, apabila mereka mampir singgah di suatu tempat, tafarraqu bis-sa'abi, mereka berpencar-pencar di suatu lembah, di suatu sa'ab, suatu apa namanya, bukan lembah, dataran, wal audiyah, dan lembah. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, inna tafarruqakum fi hadhihi syu'abi wal audiyati, sesungguhnya berpisah, berkelompok-kelompok kalian di tempat datar dan lembah ini, katanya, innama dzalikum minasyaiton, sungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan setan. Falam yanzilu ba'da dzalika manzilan illa dhamma ba'dhum ila ba'din, maka mereka pun tidak singgah sesudah itu suatu tempat kecuali mereka bergabung sebagian di antara sebagian. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasanin, riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa kalau kita pergi bareng, pulang bareng, pergi bareng, jangan bikin kelompok. Kan kalau sekarang enggak, kelompok anu, kelompok ini, gitu. Harus jangan bisa-bisa, gitu. Kenapa? Karena memisah-pisahkan orang itu sama dengan perbuatan setan. Kalau sekarang seperti apa? Ya, apa namanya, satu partai ada di dalam kotakan Islam namanya. Ada Islam Muhammadiyah, Islam NU, Islam Persi, Islam apa lagi, Al-Irsyad. Nah, nggak boleh kita kotak-kotakan. Pengertiannya bahwa semuanya satu, gitu. Yang menjadi persoalan. Jangan gara-gara perbedaan pendapat menjadi dikotak-kotakan, gitu. Beda halnya apa? Organisasi yang menyimpang. Contohnya apa? LDI itu sangat jauh menyimpang. Dia ada namanya perpuluhan. Si A perpuluhan ada, itu humus kan puluhan yang sama. Berbeda dengan kita. Tapi kalau NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis itu sama. Cuma perbedaan pendapat dalam huruf, gitu. Dalam mazhab aja berbeda-beda. Mazhab Syiah, mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki, mazhab Hambali itu berbeda-beda, tapi usulnya semua sama, gitu. Kalau LDI dan Syiah usulnya beda dengan gitu, gitu. Apalagi hurufnya, gitu. Jadi ada apa? Ormas-ormas Islam itu bukan tujuannya untuk mengkotak-kotakan Islam, gitu. Tapi hanya membedakan masalah dia alirannya ada namanya Al-Hadisul Khamis, dari penduduk penduduk yang dari tokoh yang melakukan baiat ridwan, baiatur ridwan kepada Nabi pada waktu Nabi ingin umrah, yang melakukan baiat kepada Nabi. Apabila Sayyidina Utsman dan beberapa orang yang diutus oleh Nabi tidak kembali, kita akan maju untuk mengambil sikap terhadap orang-orang Makkah. Itu masalah baiatur ridwan, ketika Nabi dicegah tidak boleh
umroh, akhirnya dibolehkan pada tahun berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.